Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana. Saya di sini akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya, yaitu judul tentang upaya peningkatan keselamatan kapal udara dari Purwakarta kilometer 2 sampai kilometer 5 Kabupaten Bandung Barat. Adapun perwakilan dari proposal ini yaitu latar belakang, identifikasi masalah, urusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup, wilayah kajian, badan alir. Berikutnya yaitu latar belakang wilayah kajian. Berdasarkan dari data Satlantas Polres Cimahi yang diperoleh dari TPKI Kabupaten Bandung Barat tahun 2023, diketahui bahwa pada tahun 2018 hingga 2022 terdapat kecelakaan pada jalan raya Purwakarta dengan rincian per tahunnya, yaitu pada 2018 dengan 41 kejadian, tahun 2019 dengan 36 kejadian, tahun 2020 dengan 47 kejadian, tahun 2021 dengan 25 kejadian, dan tahun 2022 dengan 20 kejadian kecelakaan. Menurut data yang diperoleh dari TPKI Kabupaten Bandung Barat 2023 terkait data kecelakaan, Jalan Raya Purwakarta itu sendiri menduduki posisi pertama dari 125 jalan yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Permasalahan yang terjadi terkait faktor penyebab kecelakaan di Jalan Raya Purwakarta yaitu masih terdapat pengguna jalan yang tidak taat lalu lintas, kondisi prasarana jalan yang kurang memadai seperti kerusakan jalan, rambu dan marka yang mengalami kerusakan. Yaitu berikutnya identifikasi masalah. Jalan Raya Purwakarta merupakan daerah rawan kecelakaan dengan menempati ranking pertama di Kabupaten Bandung Barat dan setiap tahunnya pasti terjadi kecelakaan. Prasarana pada Jalan Raya Purwakarta masih kurang jalan lalu lintas, marka yang memudar dan kondisi jalan yang bergelombang di beberapa titik. 3. Kondisi sisi jalan yang kurang baik yang dapat menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan. 4. Pengguna jalan yang tidak tertib berlalu lintas. Kemudian rumusan masalah. Apa penyebab terjadinya kecelakaan pada ruas Jalan Raya Purwakarta? Bagaimana kondisi prasarana jalan pada ruas Jalan Raya Purwakarta? Bagaimana upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pada ruas Jalan Raya Purwakarta? Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu penelitian ini dimaksudkan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pada ruas Jalan Raya Purwakarta sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas dan mengurangi tingkat keparahan atau fatalitas korban. Tujuannya yaitu mengidentifikasi penyebab kecelakaan pada ruas Jalan Raya Purwakarta, mengidentifikasi kondisi prasarana jalan pada ruas Jalan Raya Purwakarta, merencanakan perbaikan untuk peningkatan keselamatan lalu lintas pada ruas Jalan Raya Purwakarta. Ruang lingkup. Lokasi studi yang diambil adalah pada ruas Jalan Raya Purwakarta di Kabupaten Bandung Barat. Mengidentifikasi penyebab kecelakaan pada ruas Jalan Raya Purwakarta. Kemudian penelitian ini mengidentifikasi berbagai hazard jalan dengan dua metode, yaitu metode Australian Standard Measurement, Standard Police Management, dan metode hazard di sisi jalan. Penelitian ini juga membahas aspek biaya perhitungan menggunakan metode Gross Output hukuman kotak cetak. Kemudian mengusulkan penanganan atau rekomendasi hanya diberikan pada ruas Jalan Raya Purwakarta kilometer 2 sampai kilometer 5. Adapun wilayah kajian, Jalan Raya Purwakarta merupakan jalan yang berstatus nasional, memiliki fungsi jalan arteri primer yang menghubungkan Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten Purwakarta. Jalan Raya Purwakarta merupakan jalan yang banyak dilewati oleh angkutan barang, angkutan pribadi, dan angkutan umum. Jalan Raya Purwakarta Kabupaten Bandung Barat memiliki panjang 10.050 meter dengan perkerasan aspal baik. Wilayah yang akan dikaji Jalan Raya Purwakarta kilometer 2 sampai kilometer 5 dengan tipe jalan 2/2T. Memiliki dua arah di mana masing-masing arah mempunyai panjang 3,5 meter.
Jalan Raya Purwakarta khususnya pada kilometer 2 sampai kilometer 5 merupakan daerah dengan rawan kecelakaan pertama di Kabupaten Bandung Barat. Jalan Raya Purwakarta pada 5 tahun terakhir sebanyak 61 kejadian dengan 10 korban meninggal dunia dan 56 korban luka ringan. Adapun pembagian segmen Jalan Raya Purwakarta itu dibagi menjadi 3 segmen. Segmen 1 sampai segmen 3 Jalan Raya Purwakarta Kabupaten Bandung Barat memiliki panjang ruas jalan 3 km. Segmen ini merupakan ruas yang banyak dilalui oleh pengendara karena pada ruas ini tata guna lahannya didominasi pertokoan, perkantoran dan pemukiman. Terdapat pusat perkantoran dengan gerbang keluar tol pada Jalan Raya Purwakarta. Terdapat 3 titik yang menjadi titik rawan kecelakaan atau black spot, yaitu di depan Alfamart Cikamuni, di depan Indomaret Cipatauga, dan di depan Puskesmas Ratu Apung. Adapun bagian alir penelitian itu identifikasi masalah, di mana tadi kita sudah bahas mengenai identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data. Data yang diperoleh ini dibagi menjadi 2, yaitu data primer, data sekunder dan data primer. Data sekunder itu sendiri data peta jaringan jalan, data Satlantas Polres Cimahi, data volume lalu lintas, data perilaku pengemudi. Data primer yaitu data inventarisasi jalan, data dokumentasi setiap jalan, data kecepatan sesaat (stop speed). Kemudian pengolahan data atau analisis data. Di penelitian kali ini menggunakan analisis karakteristik kecelakaan, di mana analisis karakteristik kecelakaan itu sendiri untuk mengetahui jenis tipe kecelakaan berdasarkan umur, usia, dan fatalitas kecelakaan. Analisis biaya kecelakaan dan metode gross output untuk mengetahui biaya kecelakaan di suatu daerah setiap tahunnya. Kita analisis faktor penyebab kecelakaan atau diagram Gaussian, yaitu menggambarkan suatu kejadian tabrakan dan akan dibuatkan diagram seperti tabrak depan, tabrak samping depan, ataupun sebalik, ataupun berbeda. 4. Analisis kecepatan sesaat, yaitu stop speed dengan menentukan kecepatan masing-masing kendaraan yang melintas menggunakan speed gun. Kemudian analisis fasilitas kelengkapan jalan, yaitu untuk mengetahui perlengkapan jalan yang berada di ruas jalan tersebut. Kemudian analisis kirap berdasarkan Australian Standard Resolution, Standard for Risk Management. 7. Analisis hazard sisi jalan. Kemudian setelah melakukan pengolahan data, analisis data, diusulkanlah rekomendasi penanganan untuk penelitian ini. Siap, terima kasih. Ya. Mohon ditanyakan. Oke, duduk dulu, silakan duduk, siapkan alat tulisnya. Oke, mungkin nggak bisa tanya. Oke, Pak Yanto, terima kasih. Mas Andika Rinaldi. Judulnya upaya peningkatan keselamatan pada ruas jalan raya Purwakarta. KM2 KM5. Oke. Dari judul ini, variabel yang kamu pakai apa ini, Mas? Variabel utama? Keselamatan jalan. Keselamatan jalan. Oke. Saya ingin tahu kenapa sih kamu penelitiannya di ini ruas jalan Purwakarta, ada apa dengan keselamatan jalan situ? Nah, coba ditampilin areanya, lokasinya. KM2 sampai KM5. Kenapa kamu ngambil penelitian di situ? Pentingnya apa sih? Jadi Pak, mungkin saya mengambil di wilayah kajian itu karena sudah kita ketahui dari data Polres Cimahi, di mana daerah Jalan Raya Purwakarta itu memang daerah rawan kecelakaan, khususnya di kilometer 2 sampai kilometer 5, yaitu
sudah saya bagi, di mana dapat diketahui pada Jalan Raya Purwakarta itu memang memang 5 tahun terakhir ini Pak mencapai jumlah kecelakaan sebanyak 61 kejadian Pak. Yaitu di mana 10 orang korban meninggal dan 56 korban luka ringan, dan tiap tahunnya pasti terjadi kecelakaan Pak. Siap. Nah, jadi itu data dari Polres Cimahi. Ya. Itu data dari kemarin ya PKL ya. Siap. Atau mungkin ada tambahan data yang lain? Kenapa ini namanya data embedded? Ada nggak mungkin ada potensi data tambahan? Ada nggak kemungkinannya? Untuk sekarang hanya menggunakan data dari Itu aja. Ya. Saya itu kan intinya kamu ngerti kan karena berdasarkan data itu. Siap. Nah, sekarang saya ingin kamu nanti tambahkan bahwa satu alinea mungkin di bawahnya itu bahwa di jalan ini ya, jalan Purwakarta ini yang kamu kaji ini itu merupakan daerah atau jalan yang wilayah ya, daerah rawan kecelakaan ya, DRK, itu menjadi penting dikaji. Kamu sudah itu. Ya itu berarti tambahan dari menurutmu ya, versimu bahwa penelitian ini penting sehingga ya pasti harapannya kan nanti ke depan bisa berkurang. Nah, ini yang itu kamu tambahkan supaya memperkuat dari data yang kamu dapatkan, gitu ya. Kemudian di gambaran umum di halaman berapa? 5 itu ada tabel itu. Ini tabelnya tolong dibikin ini ya, kayak bayang gitu ya. Iya, kamu kan crop. Tabel kamu halaman 5 itu di crop ya. Atau di tabel sendiri atau ditulis sendiri. Siap. Tabel di gambar Pak. Gambar halaman 5. Nah. Siapa? Ini dari data PKL. Iya, kamu bikin tabel sendiri atau di crop? Ini di Nah, kamu bikin sendiri. Siap. Ya. Seperti yang lainnya, tabel kamu bikin sendiri. Ya. Kemudian yang masuk ke kajian pustaka, mengkaji pustaka. Ya, di sini memang kamu sudah ada beberapa referensi. Ya. Nah, sudah ada misalnya dari Suwarto, Nugroho. Menurutmu apa yang kamu dimaksud dengan keselamatan jalan? Menurut kamu apa? Keselamatan jalan itu Pak, kalau pandangan saya sendiri Pak, yaitu upaya atau penanggulangan kecelakaan yang akan terjadi gitu, meminimalisir keterhindarnya dari suatu kejadian yang mengakibatkan kerugian. Nah, ya, jadi kamu kan masih jelasin masih kurang ini. Yang baiknya kamu tambah lagi referensi terkait dengan definisi konsep itu. Kalau perlu nanti kamu bikin definisi sendiri terkait dengan keselamatan jalan. Tapi kamu harus rujukannya harus kuat dulu baru kamu bikin definisi. Gitu ya. Jadi kamu tulis nanti di alinea terakhirnya itu keselamatan jalan. Definisi keselamatan jalan dalam berita ini adalah itu tambahannya kalau perlu seperti itu. Jadi kamu bisa mendefinisikan pengertian keselamatan jalan, tapi dengan catatan konsep ya, keselamatan jalan harus kamu dapatkan dari banyak referensi dulu, baru kamu bisa bikin definisi. Ya, itu yang jadi di kajian pustaka itu kan ada subbabnya. Pertama nanti keselamatan jalan. Ada yang berikutnya yang B ada pelaksanaan lalu lintas. Ya.
Ya. Siap. Nah, jadi nanti kamu tambahkan di subbab-subbab di kajian pustaka berikutnya. Setiap subbab itu harus didefinisikan. Itu B itu ada pelaksanaan lalu lintas kan, coba halaman 16 ya. Baik, halaman 16 ya. Ada kan pelaksanaan lalu lintas. Itu kan subbab di kajian pustaka, itu harus ada definisinya. Apa itu pelaksanaan lalu lintas? Ada enggak? Enggak ada. Nanti kamu tambahkan. Karena ini kajian pustaka itu mengkaji pustaka, harus dari pustaka. Itu ya. Di subbab-subbab mana lagi? Ada beberapa salah ketik, nanti kamu cek lagi. Yang CDE juga sama tuh, halaman 30. Ya C misalnya kecelakaan lalu lintas. Ini kan di subbab, masih subbabnya kajian pustaka, berarti kamu harus pakai pustaka. Ya kecelakaan lalu lintas adalah gitu dulu, kamu cari referensinya. Nah, itu dan di penggolongan kecelakaan itu digabung aja, D-nya dihapus. Ini itu masuk ke masuk ke kecelakaan lalu lintas di bawahnya, nggak usah pakai D. Bawahnya biaya kecelakaan, ya. Jadi maksudnya apa? Pakai referensinya enggak? Belum ada, ya. F, Syad, Biraj. Masuk kamu jelasin F cuma satu kalimat doang. Paling enggak dia 2 alinea gitu. Ya. Kayak gitu. Ya, kalau di strukturnya enggak pas. Paling enggak ada subbab itu harus 2 alinea minimal itu. Itu 1 halaman. Ya. Ini F sama G itu sama enggak? Baca di jalan. Kira-kira sama enggak? Kalau mirip, kemudian digabung sama di atasnya jadi 1. Ya. Jadi struktur kali ininya enggak pas kalau kayak gitu. Oke, saya masuk ke metode. Metode penelitian itu apa? Di sini saya menggunakan metode penelitian kuantitatif, Pak. Kenapa kuantitatif? Merupakan upaya sistematik untuk menyelidiki suatu fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur menggunakan teknik statik, matematik, atau komputasi, Pak. Oke, jadi kamu pakai formula, rumus-rumus atau pakai statistik ke depannya? Ini untuk ada beberapa penelitian yang harus diukur. Ada hitungan, jadi pakai formula ya, rumus ya. Oke, saya masuk ke bagian alir. Saya tanya, ini sampai ke belakangnya tuh, sumber data, pengumpulan datanya. Ada primer, pertama primer ya. Primer itu ada inventarisasi, ada data dokumentasi segmen, data kecepatan saat. Ini sudah dapat semua datanya Sudah. di PKR kemarin. Siap. Oke. Nah, ini kamu dapatnya data bagaimana? Bisa dijelasin? Untuk data primer itu sendiri, Pak, waktu kegiatan inventarisasi jalan itu dilakukan 2 hari, Pak. Ya caranya Caranya dengan untuk mengetahui verifikasi itu mengukur jalan, Pak. ya masing-masing beda itu. Siap. Masing-masing beda yang primer. 3 sumber data primer itu Siap, beda, Pak. beda-beda. Kamu udah jelasin belum di sini? Cara mendapatkan data itu. Ada nggak penjelasannya? Sudah, Pak. Hah? Di mana halaman berapa? Data primer Iya, di halaman 35. 35. Data primer. Nah, iya, caranya survei. Cara surveinya bagaimana itu? Paham nggak? Siap, Pak. Terus misalnya kamu surveinya dari jumlah atau dari jumlah responden atau pakai hitungan waktu, misalnya per jam atau per 15 menit, 30 menit, setengah jam, 1 jam. Untuk misal ini, Pak, kecepatan sesaat itu menggunakan tiga gitu, Pak. Itu per 30 menit, Pak. 30 menit. Makanya kamu jelasin caranya itu. Siap. Ya, ini kan belum ada kan? Betul. Karena kan namanya metode itu harus dilihat langkah-langkahnya seperti apa.
Ini caranya harus dijelasin. Kalau sekunder kan data mungkin didapatkan dari instansi masing-masing ya. Mungkin ada Polres, itu ada yang lainnya. Kalau data perilaku pengemudi dari mana sekunder? Siapa? Data perilaku pengemudi sekunder. Itu sudah ada di data Lampung. Jadi Laporan umum. Lampung, Siapa? Lampung sebelumnya. Oke, saya masuk ke analisis data. Ada 7 ya. Ada 7 analisis data. Saya cek di tujuan 1, identifikasi penyebab kecelakaan. Itu pakai analisis nomor berapa? Siapa? Kamu baca di tujuan 1. Siapa? Apa tujuan 1? Tujuan 1 mengidentifikasi penyebab kecelakaan pada Nah. rumah. Di analisis pakai analisis nomor berapa? Satu. 1. Siapa? Oke. Sekarang tujuan 2. Mengidentifikasi kondisi prasarana ruas jalan raya Purwakarta. Nah, pakai nomor berapa analisisnya? 2 sampai 5. 2 sampai 5. Ya. Oke, berikutnya tujuan 3. Merencanakan perbaikan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di ruas jalan raya Purwakarta. Nomor berapa analisisnya? Sebelum Nomor 7. 7. 56. Berapa? Untuk 56, analisis 56 untuk tujuan berapa? Masuk ke analisis 3 dulu. Masuk ke analisis 3. Analisis 3. Ke tujuan 3. Siap. Oke. Itu ya, jadi saya hanya mengecek. Terus formulanya udah lengkap semua ya Siap. di penjelasannya ya. Saya hanya ngecek kelengkapanmu aja, kesiapan. Nah, untuk ya teknik analisis itu nanti kamu tambahkan, lengkapin setiap formula rumus itu ada referensinya ya. Jadi masih ada yang masih kosong. Di halaman 39 itu kamu pakai rumus, Siap. referensinya belum ada ya kan? Siap. Dan nanti cek yang lainnya juga. Terus juga tabel acuan ya. Nah, nanti juga cek lagi ya, kalau yang ada yang belum ada. Sama jangan di crop, harus kamu buat tabel lagi itu ya. Iya kan anak beberapa di crop kan? Siap. Kamu bikin lagi dipakai gambar tabel sendiri. Siap. Oke, apa lagi? Mendelenya udah aman. Siap. Oke, mungkin dari saya itu Pak. Sudah dicatat ya. Baru tadi di yang bab 1 sampai berapa tadi bab 1 sampai bab berapa sudah disinggung yang pertanyaannya Pak Asri. Kenapa kan sedikit selesai? Coba di latar belakang kayak di halaman 2. Tidak? Paragraf ketiga itu kan ada dinamis. Penentuan daerah rawan kecelakaan dan risiko utama dan hasil terbesar dari perhitungan metode L. Siapa? Dari mana datanya ini? Dari BK. Kenapa nggak yang nomor 4 aja? Maaf, paragraf 4-nya aja. Kan sama. Menurut data dari tim BKL, Siapa? menempati posisi 1. Nah, kenapa nggak ini aja? Kenapa harusnya? Bedanya apa? Mungkin lebih diperjelas Pak menggunakan metode UCL. Nggak usah. Mungkin nggak usah. Metode apapun dari hasil lapor peringkat 1 ya sudah peringkat 1 mau posisi ya mau pakai.
apa, nggak usah. Ini berapa saja nih? Pakai yang ini. Kata-kata yang dari penentuan sampai terus jalan tersebut setiap dari 5 tahun dapat dipastikan. Bisa memastikan. Jadi yang tadi pas presentasi juga bisa pasti saya merupakan kecelakaan ranking 1 dan setiap tahunnya pasti terjadi kecelakaan. Siapa? Dari sudah saya baca dari data itu per tahunnya pasti ada di daerah itu. Pasti apa selalu? Selalu ada. Selalu saja bahasanya. Jangan pasti. Nanti takutnya ya bahasanya itu loh. Bahasanya itu jangan dipakai yang normal aja ya. Pasti kalau pasti itu punya Tuhan. Pasti mati ya. Ya selalu ada. Nah, kan bisa aja tahu apa nggak terjadi kan? Iya bukan pasti selalu. Lagian ini harus saja deh. Sama ke identifikasi nomor 1 sama itu ya, dan setiap tahunnya pasti itu hapus. Cukup dan dengan menempati tadi di bidang di sini posisi atau peringkat saja, jangan ranking itu bahasa Inggris ya. Kalau enggak ini tapi kalau kayak posisi atau peringkat itu bahasa Inggris. Oke, kemudian halaman 10 pembagian segmen ujuk-ujuk langsung segmen 1 sampai 3 sudah ada ceritanya belum bahwa di situ dibagi jadi 3 segmen. Kalimat pertama itu langsung segmen 1 sampai 3 belum ada ceritanya. Ceritain dulu ya, baik berapa kata pada penelitian ini sepanjang sekian kilometer dibagi menjadi sekian segmen, per segmen sekian meter, sekian meter, baru ya. Oke, kemudian katanya di awal-awal tadi pakai metode apa tadi? Australia, betul? Nah, saya nggak lihat di penjelasan teknik analisis datanya yang mana. Analisis hilaf. Oh, hilafnya pakai metode itu. Dan analisisnya ini ada yang ditambahkan dan sudah urut ini. Saya urutkan. Saya minta urut. Siap. Dari saran Bapak kemarin itu Pak yang kedua dari semua data sekunder dulu yang ditolak baru ke primer. Analisis fasilitas perlengkapan itu primer juga. Jadi metode ya. Oke. Siap. Berdiri masing-masing ini ada nggak misalnya kecepatan nanti untuk analisis hilaf, analisis fasilitas itu untuk analisis hilaf atau berdiri masing-masing. Analisis kecepatan dapat sudah, analisis hilaf nggak pakai kecepatan, nggak pakai fasilitas. Analisis hazard kalau tadi kan caranya kan gabung ya, sama kan ya? Itu berdiri masing-masing atau bisa dipakai? Atau seri Digabung. Di rak itu ada kecepatan nggak? Ada, dipakai. Hasil yang dari hitungan persen 85 nya dipakai. Beneran ya? Kalau dia punya
tingkat keparahan. Nah, itu. Ya, halaman berapa? Iya, iya. Itu yang menyebutkan bahwa data kecepatan dipakai yang mana? Nah, tidak cuma kerugian, tingkat keparahan. Itu kecepatannya di itu Pak, bisa dimasukin di kisaran berapa nih Pak? Oh iya, ya setelah dapat persen 85 digunakan untuk analisis selanjutnya atau tidak, atau berdiri sendiri. Berdiri sini. Kan itu tadi, pertanyaan kan itu. Kata lu masukin bisa. Enggak. Berdiri sini. Sudah nanti saya lihat. Karena ini berdiri sendiri, bukan yang series, bukan yang urutan. Ini terus ini selesai dipakai pertanyaan selanjutnya. Itu ya. Dan nanti lihat di podcast. Ini cukup ya, Pak ya. Oke. Baik, silakan ditutup. Sudah selesai. Halo, Bapak Ibu dosen. Terima kasih atas bimbingan arahannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.